Selamat datang di channel video saya. Kalau kita memperhatikan di media sosial, banyak kali serangan yang dilakukan oleh saudara-saudari Muslim terhadap kekristenan dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Dalam video saya kali ini, saya mau mengajak Anda sebagai umat Kristiani bagaimana menyikapi tuduhan-tuduhan Islam tersebut. Pertama-tama kita coba melihat dulu tuduhan-tuduhan yang sering kali dilontarkan oleh beberapa tokoh Islam, ya. Namun pertama-tama kita harus melihat dan mengetahui dulu akar dari tuduhan-tuduhan tersebut, ya. Dapat dikatakan bahwa akar dari tuduhan-tuduhan yang seringkali dilontarkan itu adalah kebencian dan permusuhan, ya. Kebencian dan permusuhan ini sudah disuarakan dalam Al-Qur'an, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa Al-Qur'an sudah mencekoki umat Islam ini sehingga kebencian yang sudah ada dalam Al-Qur'an itu terus disuarakan oleh umat Islam dari generasi ke generasi, sehingga dengan demikian terciptalah permusuhan, ya. Nah, sedangkan motivasi dari tuduhan-tuduhan itu adalah untuk menyesatkan umat Kristiani, ya. Syukur-syukur kalau umat Kristianinya itu akhirnya murtad dan masuk Islam. Tentulah ini menjadi suatu kebanggaan bagi yang melakukan penyesatan itu. Karena apa? Karena Muhammad sudah mengatakan barang siapa yang mengislamkan orang kafir pasti masuk surga, ya. Jadi itu juga, ya, kata-kata Muhammad ini juga yang menjadi motivasi, ya, motivasi umat Islam terus gencar menyampaikan tuduhan-tuduhan. Tujuannya untuk menyesatkan. Nah, pertama-tama kita coba melihat tuduhan-tuduhan yang sering kali dilontarkan oleh umat Islam, ya. Tuduhan-tuduhan itu misalnya terkait tentang Yesus, ya. Nah, terkait dengan Yesus ini ada banyak tuduhan-tuduhan. Misalnya dikatakan Yesus itu bukan Allah atau Yesus itu cuma utusan. Itu. Nah, terkait dengan ini, kami mau mengatakan bahwa terkait dengan Yesus bukan Allah, logika mereka itu tidak mungkin Allah yang Maha Kuasa jadi manusia yang terbatas. Yesus tidak pernah katakan dirinya Allah. Allah itu esa, tak bisa diduakan, dan sebagainya. Demikian logika umat Islam. Pada logika pertama, mereka memahami kemahakuasaan Allah itu menurut konsep mereka. Allah yang Maha Kuasa itu harus berdasarkan kemauan mereka, bukan berdasarkan kehendak Allah. Jadi di sini sebenarnya siapa yang Maha Kuasa, ya kan? Sedangkan pada logika yang kedua menunjukkan beda kelas, beda level antara orang Kristen dan orang Islam. Iman Islam itu masih level kanak-kanak, pada permukaan, tidak mendalam. Sedangkan iman Islam itu bukanlah iman reflektif. Sedangkan iman Kristen adalah iman yang reflektif, mendalam, tidak hanya berdasarkan apa yang terlihat, melainkan apa yang tak terlihat. Ya, itu akibat mereka berefleksi. Ya. Jadi ketika sulit memahami kealahan Yesus, kerap orang melihat Yesus sebagai Allah yang lain. Padahal Yesus sendiri sudah mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Nah, terkait Yesus itu cuma utusan Allah, logika umat Islam itu mengatakan Muhammad dan para nabi itu utusan Allah. Jadi Yesus sama seperti mereka. Memang
sama-sama menggunakan kata utusan, tetapi pemaknaannya berbeda. Pada Muhammad dan para nabi, kata itu menunjukkan status, sedangkan pada Yesus menunjukkan asal atau sumber. Yesus adalah firman Allah, firman yang keluar dari Allah, yang adalah Bapa. Jadi, sekalipun memakai istilah utusan, Yesus adalah Allah. Ya. Nah, tuduhan yang lain itu ada soal terkait dengan Trinitas. Ya, mereka mengatakan Trinitas itu Allah orang Kristen itu ada 3, atau Trinitas itu hanyalah hasil keputusan konsili. Ya. Nah, terkait dengan Allah ada 3, logika mereka karena mendengar ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sehingga ada 3 Allah. Orang Kristen mengakui Allah itu esa. Kata esa bukan soal matematis. Allah Kristen itu esa dalam 3 pribadi. Ada orang kesulitan memahami ini lantas mengatakan agama Kristen sibuk bermain istilah. Nah, jadi karena bodoh, tidak bisa memahami, lalu mengatakan orang Kristen bermain istilah. Nah, ini. Atau tuduhan terkait dengan keputusan konsili. Logika umat Islam tidak ada tertulis dalam Alkitab kata atau frasa Tritunggal Maha Kudus atau Trinitas. Istilah itu baru muncul setelah konsili Konstantinopel. Mengharapkan ada tertulis dalam Alkitab menunjukkan beda kelas, beda level antara Kristen dan Islam. Memang istilah Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus baru muncul kemudian karena hasil refleksi para rasul dan jemaat Kristiani akan Allahnya. Allah yang Trinitas itu sudah ada dalam Alkitab mulai dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Pada konsili Konstantinopel abad keempat, rumusan Trinitas itu dibuat agar tidak jatuh ke dalam triteisme atau modalisme atau paham lainnya. Ya. Nah, tuduhan lain terkait dengan Alkitab. Ya. Dikatakan bahwa Alkitab itu tidak asli atau berubah-ubah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Karena ada perubahan, maka Alkitab dikatakan tidak asli. Dasar mereka, ya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha benar, maha mengetahui. Allah tahu Alkitab menyembunyikan nubuat kenabian Muhammad. Jadi ketika mengatakan Alkitab sudah tidak asli, mereka tidak bisa menunjukkan mana yang asli. Mendasarkan diri pada Al-Quran adalah upaya untuk pembenaran karena Al-Quran tidak bisa diverifikasi. Berargumentasi dengan umat Islam selalu akan melahirkan lingkaran setan, Allah dan Al-Quran. Ketika ditanya kenapa Alkitab tidak asli, mereka akan menjawab, Allah sudah mengatakan itu. Ketika ditanya mana buktinya, mereka akan merujuk pada Al-Quran. Ketika ditanya apa dasar kalau Al-Quran itu wahyu Allah, mereka akan menjawab, Allah sudah mengatakan itu. Ketika ditanya di mana Allah mengatakan itu, mereka akan merujuk lagi kepada Al-Quran. Menurut seperti itu. Jadi soal Alkitab karangan manusia, kami sudah pernah mengulas dalam video kami. Memang Alkitab tulisan manusia yang diilhami Allah. Beda dengan Al-Quran yang 100% wahyu Allah. Tetapi yang harus dipikirkan, mana yang fatal jika terdapat kekeliruan dalam Alkitab atau Al-Quran. Tuduhan-tuduhan yang lain itu misalnya tentang Paulus, ya, dikatakan bahwa Paulus itu pendiri agama Kristen atau Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Itu. Nah, terlihat jelas bahwa tuduhan Islam terkait Rasul Paulus ini tanpa dasar. Tuduhan ini muncul mungkin karena Rasul Paulus jauh lebih hebat dan lebih populer daripada Muhammad. Ya. Benarkah Paulus pendiri agama Kristen?
Kata Kristen saja sudah merujuk pada Kristus. Arti Kristen adalah pengikut Kristus. Yang dimaksud dengan Kristus adalah Yesus. Orang Kristen itu mengikuti ajaran Kristus. Dan ajaran Kristus tidak bertentangan dengan surat-surat Paulus. Kalau kita membaca semua surat Paulus, tidak ditemukan pertentangan antara surat-surat Paulus itu dengan Injil. Nah, terkait dengan topik-topik ini kami akan mengulas satu persatu dalam video-video kami berikutnya. Nah, dari uraian di atas itu, kita akhirnya sampai seperti apa sikap orang-orang Kristen dalam menyikapi tuduhan-tuduhan tersebut. Pertama-tama, orang Kristen harus menyadari diri apakah dia mau disesatkan. Karena apa? Tuduhan yang dilontarkan umat Islam itu bermotif untuk menyesatkan. Nah, pertanyaannya, apakah Anda mau disesatkan? Kita harus ingat apa yang ditulis dalam kitab Ibrani. Ya, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sikap yang kedua, iman kekristenan didasarkan pada fakta, bukan fantasi. Ini beda kelas antara Kristen dan Islam. Iman orang Kristen itu berdasarkan fakta, sedangkan Islam hanya imajinasi, fantasi doang. Nah, pertama berikut harus dilihat hidup dan ajarannya. Ya, apakah Anda tertarik dengan ajaran-ajaran yang penuh dengan kebencian dan permusuhan? Itu. Sedangkan ajaran Kristen cinta kasih. Tetaplah setia pada ajaran Kristus, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasul Petrus dalam suratnya yang kedua, bab 2 ayat 1. Demikianlah ulasan kami terkait tuduhan-tuduhan Islam. Sekian dan terima kasih.